Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penampuh, Gina Nurfiana Darese, Anpidi. Bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Peta konsep ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ancaman paman Nabi, penguasa Makkah, siksaan kafir Quraisy pembiukotan. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ancaman paman Nabi, penguasaan Makkah, siksaan kafir Quraisy, pemboikotan. Di kota Makkah perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Tahukah kamu dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Makkah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Makkah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah SWT, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW, walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa.